لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan bersama-sama suatu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ya sahabat ajma'in. Tabi'in tabi'in syuhada sahih malaikat muqarrabin al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين هم وسلم عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan ya ayat 51 berikutnya. Kemarin kita sudah sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Itu memberikan gambaran ketika yang orang-orang yang menyombongkan diri, yang bangga dan sebagainya, ketika datang ajal sama sekali tidak bisa sempat untuk berwasiat. Bala yastati'una tausiyah, tidak sempat memberikan tausiah, memberikan wasiat, pesan, dan juga tidak bisa kembali kepada keluarga. Wala ila ahlihim yarji'un. Nah, berikutnya ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idahum minal jadasi ila rabbihim yansil. Dan bila sangkakala ditiup, maka bangunlah mereka dari kuburnya dan cepat-cepat menghadap Tuhan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'mal. Mereka berkata penuh kecewa, celakalah kita ini, siapa yang bangunkan dari tempat tidur kita? Dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang janji Allah yang Maha Pengasih dan benarlah janji para rasul itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya dengan satu sangkakala mereka tiba-tiba sudah terkumpul menghadap kami. Dari tiupan pertama mereka bangkit, langsung keluar semua dengan sangat cepat dari alam kuburnya. Alam kubur tentu tidak kita maknai hanya gundukan tanah yang kita lihat sebagai kuburan itu, karena itu bukan alam kubur, itu kuburan. Alam kubur itu ya alam antara dunia dan kebangkitan itu. Karena ada orang-orang yang mati tapi tidak dikuburkan. Apakah mereka tidak disebut alam kubur? Ya, tidak. Jadi itu tetap mereka disebut alam kubur.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dizalimi, la tuzlam, atau tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Wala tujzauna, dan juga mereka tidak dibalas ya, illa ma kuntum ta'mal, dan kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang kamu perbuat. Sekarang kita lihat proses. Kemudian terdengar sangkakala kedua dan tanpa sadar seluruh manusia terbawa arus menuju ke pengadilan Allah untuk diadili dan menerima balasan amalnya serta mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan kepadanya. Hari itu hari keadilan yang sempurna. Setiap orang bertanggung jawab sendiri dengan bukti yang melekat pada tubuhnya. Tiada yang teraniaya, semuanya terbalas adil dan tuntas. Pengadilan di hadapan Allah cepat dan teliti karena tangan dan kaki bertindak sebagai saksi. Sedang mulut terkunci, tidak ada lagi bisa berbohong. Bacalah catatan amalmu, kamu sendiri bisa memutuskan. Iqra kitab, kafa binafsikal yauma hasiba. Kita disuruh baca sendiri dan waktu itu kita sendiri yang akan menentukan, sudah menghitung, itu sudah dengan cermat sendiri. Oh, ini kafa binafsikal yauma hasiba. Kemudian kalau kita baca di surah Az-Zumar, ayat berapa? Dari malam itu baca sempat ketemu surat itu. Az-Zumar itu ada disebutkan ayat di situ yang orang itu bertanya kepada kulitnya. Jadi orang ini bertanya kepada kulitnya sendiri. Kenapa kamu memberikan saksi yang memberatkan kepada Zumar itu juz 23 ya. Terus kenapa ya? Itu lupa. Malam itu sempat ketemu itu. Ini jadi hilang. Ya intinya ada yang ayat yang menunjukkan kita ini bertanya kepada kulitnya. Kenapa kamu memberikan saksi yang memberatkan kepada? Ya dijawab bahwa ini aku yang menjadikan mungkin bicara, ini juga menjadikan aku berbicara. Jadi semua nanti akan menjadi saksi dan mungkin di antara kita nanti ada yang bertanya-tanya heran. Kenapa tangan, kaki, kulit kita yang dulu itu menyertai kita justru menjadi saksi yang memberatkan kita. Saksi itu kalau kita analogikan dengan sekarang di dunia itu bukan ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Nah, anggota tubuh kita itu nanti ada yang berfungsi sebagai saksi yang justru memberatkan kita sendiri. Padahal kemana-mana ketika di dunia itu kita bawa. Ketika sakit ya kita pelihara, kita sembuhkan, kita obati dan seterusnya. Tapi nanti yang kita sekarang kita sayangi itu nanti justru akan menjadi saksi yang memberatkan kita di akhirat. Oke, ini beberapa penjelasan yang terkait dengan kondisi di akhirat nanti ketika dibangkitkan.
wa nufkha fis-suri fa idza hum najda fi rabbihim yansil. Kita teruskan ayat berikutnya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihu hum wa azwajuhum fi dhilalin minal ara'iki muttaqin. Sungguh para penghuni surga hari ini sibuk dalam kegembiraan. Mereka beserta para pasangannya berada dalam naungan yang teduh, duduk bersandar pada sofa-sofa yang indah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakih. Mereka semuanya tidak ada yang nganggur. Bahasanya begitu kok dari teks ini. Fi syughulin fakih. Mereka semuanya dalam sibuk, tapi sibuknya itu sibuk yang menyenangkan. Dinamis yang serba membahagiakan. Ketemu satu sama lain, mereka saling menyapa, saling senang. Oh, dulu kamu di mana? Dan seterusnya. Oh, gembira sekali, bahagia sekali. Fi syughulin fakih. Mereka bersama pasangan-pasangannya. Hum azwajuhum. Mereka bersama pasangan-pasangannya. Ada yang sedikit kutip. Apakah kamu tidak menerjemahkan hum azwajuhum? Kenapa pakai azwaj? Kenapa pakai jamaah? Berarti pasangannya tidak ada satu. Yang tidak perlu kita terjemahkan. Intinya dengan pasangan masing-masing, mereka itu orang-orang penghuni surga tadi, hum azwajuhum fi zilalin, dalam lindungan. Jadi kalau dibayangkan kondisi mahsyar itu tanpa pelindung atap, dan kita bayangkan misalnya habis gempa saja semuanya rata dengan tanah atau tsunami, nggak ada pohon yang hidup, nggak ada bangunan yang masih tegak berdiri, semuanya sudah rata dengan tanah. Ketika ada matahari nggak ada lagi yang bisa melindungi. Jadi berteduh di mana? Tetapi orang-orang yang penghuni surga tadi, fi zilalin. Maka ada kata-kata ayat, ada hadis-hadis yang juga menunjukkan itu. Ada sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zill. Ada begitu. Kemudian ada hadis yang salasun la yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada tiga, ada dua versi itu. Satu versi yang terkenal itu yang 7 orang yang dilindungi oleh Allah. La yauma la zilla illa zill. Nah, saya ingin menggambarkan saja bahwa ketika hum azwajum fi zilalin, dalam lindungan itu betul-betul kondisi yang memang tidak ada pelindungan, tidak ada tempat berteduh dari kepanasan, panas yang sangat panas, orang sesak begitu banyak, tetapi tidak ada tempat berlindung. Maka digambarkan keringatnya sampai mengocor, membasahi kaki dan seterusnya. Itu kondisi yang sangat menakutkan. Dan kita harus yakin yang begitu. Itu bukan hanya cerita bohongan, bukan cerita nakut-nakuti, tapi betul-betul kita harus yakin kondisi itu akan terjadi. Nahum azwajum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Orang-orang penduduk surga itu mereka terlindung. Bahkan mereka duduk di atas sofa-sofa itu sudah surga. Alal ara'iki muttaqi'un. Sofa pun juga ini sofa karena bayangan kita. Jadi ini juga bagian dari kenapa Quran menggunakan bahasa yang dipahami manusia. Diturunkan. Imajinasinya diturunkan kepada sesuatu yang pernah dilihat oleh manusia. Karena kalau menggambarkan kursi surga seperti apa, sofa surga seperti apa, itu nggak akan nyampe. Dan juga tidak ada informasi yang detail. Pasti berbeda dari yang kita bayangkan. Karena semua akhirnya terkunci dengan kalimat wala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbin basyar. Belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, dan belum pernah terbayang dalam hati manusia. Nah, berarti gambaran-gambaran ketika dikatakan malal araiki
muttaqiun, di atas sofa-sofa mereka duduk bersandar. Itu bayangan kita ya, bayangan keindahan yang terbatas di dunia ini. Tetapi hakikat keindahannya itu jauh lebih indah dibanding yang kita bayangkan. Biasanya kan kita bayangan itu selalu lebih indah daripada kenyataan. Kalau di dunia ini, bayangan kita itu selalu lebih indah daripada kenyataan. Tetapi udah akhirat, itu kenyataan selalu lebih indah daripada bayangan. Kan gitu kan? Kamu coba bayangkan ketika kamu sebelum wisuda, misalnya di wisuda, itu ketika membayangkan orang wisuda itu kayak indah gitu. Begitu di wisuda oh, cuma begini, yang gitu ya kira-kira begitu. Nanti begitu mau nikah, bayangkan orang nikah gitu. Ketika nikah, oh gini ya, kira-kira gitu ya. Atau karena ini. Jadi kalau di dunia itu berlaku hukum begitu. Bayangan selalu lebih indah daripada kenyataan. Tapi kalau di akhirat, kenyataan selalu lebih indah daripada bayangan. Itu kalau yang di surga ya. Di neraka yang lebih ngeri lagi. Yang kita bayangkan neraka itu hanya begitu, di akhirat ya lebih ngeri lagi. Intinya begitu. Jadi ketika di situ digambarkan apa itu hum wa azwajuhum 'alal ara'iki muttaqin, mereka bersama pasangan-pasangannya itu di atas sofa-sofa mereka bersandar, sofa-sofa yang indah mereka duduk bersandar. Itu bayangan di dunia kita. Tapi di akhirat hakikatnya seperti apa? Jauh lebih indah dibandingkan. Oke, saya kira itu yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.